وأشهد أن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apapun nikmat yang ada pada kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, semuanya dari Allah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian tidak bersyukur, kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sangat banyak sekali. Yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang apabila kita berusaha menghitung-hitung kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian,
niscaya kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Salat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mentadabburi Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Yang bunyi ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Ini ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u. Artinya apa? Wasari'u. Dan bersegeralah. Kita diperintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam urusan akhirat, kita diperintahkan untuk senantiasa berlomba-lomba. Tidak boleh kita menunda-nunda. Contohnya ketika kita mendengar azan, atau ketika iqamah telah ditegakkan, ya, tidak boleh kita menunda-nunda sholat, ya, atau tidak boleh kita mencari saf yang paling akhir, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Suatu kaum senantiasa mengakhir-akhirkan salat mereka, ya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan juga seluruh urusan-urusan mereka. Kita diperintahkan untuk senantiasa bersegera. Di dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, fafirru ilallah, ya, dan larilah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju ampunan Allah itu dengan kita yang pertama bertobat kepada Allah.
dengan kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ila Allah, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Karena aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100. Rasulullah SAW, padahal kita tahu beliau itu dijamin masuk surga. Beliau dosanya telah diampuni oleh Allah Ta'ala, baik yang lalu maupun yang akan datang. Namun beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita tidak dijamin masuk surga. Dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa bersegera menuju ampunan Allah Ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Ta'ala. Yang pertama dengan bertaubat. Yang kedua, dengan kita melakukan amal-amal kebaikan. Karena dengan melakukan amal kebaikan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ketika Nabi SAW berwasiat kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, beliau SAW mengatakan, "Ittaqillah haitsu makum." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti kesalahan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya. Di antara kebaikan yang akan menghapuskan dosa, yang pertama apa? Yang pertama, salat 5 waktu. Ya. Kemudian yang kedua, wudu. Juga akan menghapuskan dosa. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hal ini di dalam hadis beliau, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Siapa yang wudu dan dia membaguskan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta
takhruja min tahti azfarihi. Ya. Maka akan keluar dari tubuhnya dosa-dosa. Sampai dosa tersebut keluar dari bawah kuku. Ya. Kemudian yang berikutnya di antara kebaikan yang akan menghapus kesalahan yaitu sedekah. Ya. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan. Ya. Dan secara umum kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Puasa menghapus dosa. Ya. Haji ke Baitullah menghapus dosa. Ya. Kemudian juga umrah menghapus dosa. Secara umum semua kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Menuju surga ini yakunu bi fi'lil ma'murah. Dengan kita mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa? Yaitu berupa nikmat di surga nanti. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, jangankan dilihat oleh mata, kenikmatan surga itu, kata Nabi, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Ya. Jangankan didengar oleh telinga, kata Nabi, wala khatara ala qalbi basyar, ya, tidak pernah terbetik pun, ya, tidak pernah terbetik sedikit pun oleh hati manusia. Artinya kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang bertakwa itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Dan takwa itu merupakan salah satu amalan yang sangat luar biasa. Ini wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa wasiatullah lil awwalina wal akhirin. Ya. Takwa itu merupakan wasiat Allah untuk generasi terdahulu sampai generasi yang terakhir. Ya.
sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah, dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada ini wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 134, Allah Ta'ala menyebutkan beberapa sifat orang yang bertakwa. Yang pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, sedekah di waktu dia sempit dan di waktu dia lapang. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, itu orang-orang yang berinfak sedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Senantiasa berinfak. Dan apapun yang kita infakkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Ta'ala akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah bahwa sedekah itu disebutkan, nama sedekah itu disebutkan dengan apa? Qardhan hasanah. Apa arti qardhan hasanah? Qardhan hasanah itu artinya pinjaman yang baik. Itu sedekah. Sedekah itu disebut dengan qardhan hasanah, pinjaman yang baik. Maksudnya kalau kita bersedekah itu sama saja kita ngasih pinjam sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diganti berlipat-lipat. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberikan kepada Allah qardhan hasanah, pinjaman yang baik, yaitu sedekah, Allah Ta'ala akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda. Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedekah 100.000 enggak mungkin diganti dengan 100.000. Adha'afan katsira, berkali-kali lipat. Sedekah. Ini diantara sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna
fisarra wadh-dharra. Itu orang-orang yang senantiasa berinfak, baik ketika dia lapang atau ketika dia sempit. Ya. Apalagi kalau orang yang ketika sempit dia bisa sedekah. Ya, ini luar biasa. Ya. Di dalam sebuah hadis pernah disebutkan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, juhdul mukil. Juhdul mukil itu sedekah dari orang yang kekurangan. Itu yang paling afdal. Ketika orang itu lapang, wajar kalau dia sedekah. Tapi orang yang dalam keadaan sempit bisa sedekah, itu luar biasa. Ya. Ini sedekah yang baik, ya, dalam keadaan sempit. Ini sifat yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh artinya orang-orang yang bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarah. Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang ketika dia berantem. Ya. Walakin as-sadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang hebat, yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Ya. Kita bisa menahan amarah. Ya. Ini diantara sifat orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang makna akhlak yang mulia, beliau menyebutkan bahwa akhlak yang mulia itu an la taghdab wa la tahzan. Ya. Engkau tidak mudah marah dan tidak mudah naik darah. Beliau juga menyebutkan bahwa akhlak yang mulia itu antahtamila ma yakunu minan nas. Kita enggak marah di hadapan manusia. Meskipun kita emosi tapi enggak ditampakkan di hadapan manusia. Ya. Ini di antara sifat orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh. Ya. Dia bisa menahan amarah. Dia bisa menahan amarah. Ada 5 kiat. 5 kiat menahan amarah. Yang pertama, membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari godaan syaitan, membaca ta'awudz. Kenapa ketika kita marah kita membaca ta'awudz? Karena marah itu dari syaitan. Ya. Marah itu dari syaitan. Maka kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Fussilat, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan ketika datang godaan syaitan kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Ketika marah kita membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ini hadis dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani. Tiba-tiba ada dua orang yang saling mencaci maki. Salah satu dari kedua orang itu mukanya sampai merah dan uratnya kelihatan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang apabila dia ucapkan kalimat tersebut, maka amarahnya akan hilang. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir. Seandainya dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir, akan hilang amarah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ar-rajulu, apabila seseorang marah, dia mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabu, maka dia akan tenang, akan hilang amarah. Ini kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, ya, di antara kiat menahan marah yaitu diam. Ya, diam. Karena ketika marah terkadang seseorang itu mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Ketika marah terkadang seseorang itu mengucapkan perkataan yang mengandung kufur, syirik. Bahkan seseorang itu kalau marah terkadang dia bisa menceraikan istrinya, atau sebaliknya, ya, istri minta diceraikan oleh suaminya. Ya. Maka wasiat Nabi SAW ketika marah itu diam. Ya. Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ya. Apabila seseorang itu marah, hendaknya dia diam. Jangan mengucapkan apa-apa. Ya. Ini kiat yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga. Ya. Kiat yang ketiga, berganti posisi. Ya. Berganti posisi. Jadi kalau kita marah, posisinya berdiri, ya kita ganti menjadi duduk, ya, nenangin diri. Ya. Kalau kita marah posisinya duduk, kita berbaring. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Ya. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis wa in dhahaba anhu ghadab wa illa falyattaji'. Ya, apabila salah seorang di antara kalian marah dan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Mudah-mudahan marahnya hilang. Kalau tidak, dia berbaring. Ya, ganti posisinya. Nah, kemudian kiat yang berikutnya yang keempat, wudu. Ya, kalau marah kita wudu. Ya, kenapa kalau marah kita diperintahkan untuk wudu? Karena marah itu dari syaitan. Innal ghadaba minasy syaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Dan api bisa dipadamkan oleh air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila seseorang itu marah, hendaknya dia wudu. Kemudian kiat yang terakhir, ya, kita ingat wasiat Nabi SAW dan janji beliau. Ya, janji beliau apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Ya, jangan marah, maka bagimu surga. Kemudian kita ingat wasiat beliau yang lainnya. Ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk mencurahkan amarah tersebut. Apa kata Nabi? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaq. Allah Ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk yang ada. Hatta yukhayyirahu minal huri masya'a. Sampai Allah Ta'ala mempersilahkan dia untuk memilih bidadari yang dia mau. Ya. Ini wasiat Nabi SAW. Ya. Kalau kita bisa menahan amarah, kita dipersilahkan untuk milih bidadari yang kita mau. Gitu. Nah, ini sifat yang kedua, ya. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu wal kadhiminal ghayz. Ya. Dia bisa menahan amarah. Ya. Kemudian wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang senantiasa memaafkan manusia, mudah memaafkan manusia. Ya. Ada orang yang berbuat dosa atau berbuat salah, ya, nyakitin kita, kita enggak dendam, kita maafkan dia. Ya. Wal 'afina 'anil nas. Ya, jangan punya rasa dendam. Ya. Kalau kita mudah memaafkan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena disebutkan al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung jenis amal. Ya. Kalau kita selalu memaafkan manusia, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dosa-dosa kita. Gitu. Wal 'afina 'anil nas. Ini sifat
orang yang bertakwa senantiasa memaafkan manusia. Tidak boleh kita dendam atau tidak boleh kita lawan keburukan dengan keburukan. Kita balas keburukan dengan kebaikan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Ya. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ya, keburukan itu kita balas dengan kebaikan. Dan kita maafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Ihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ihsan kepada Allah. Yang kedua ihsan kepada hamba Allah. Ya. Yang pertama ihsan kepada Allah. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis, kalau kita ibadah apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kita beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah Ta'ala. Ya, kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah Ta'ala akan yang melihat kita. Gitu. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ibadah seakan-akan kita melihat. Kemudian yang kedua, ihsan kepada hamba Allah. Ya, kita senantiasa berkata yang baik, senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Kemudian kita senantiasa menghilangkan gangguan, tidak mengganggu mereka. Ya. Tidak mengganggu mereka, baik itu dengan lisan atau dengan perbuatan. Ya. Jangan sampai lisan kita ini selalu mengganggu orang lain atau selalu menyakiti hati orang lain. Ya. Kita harus bisa menjaga lisan kita. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian di ayat berikutnya 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah. Ya, fahisyah itu artinya perbuatan-perbuatan keji. Atau ditafsirkan oleh ulama, fahisyah itu dosa-dosa besar. Ya. Ya, fahisyah ditafsirkan oleh ulama dosa-dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, ini dengan melakukan dosa-dosa kecil, gitu. Zakarullaha, mereka ingat kepada Allah, ya, ingat kebesaran Allah, ya. Ingat hukuman Allah Ta'ala. Ya. Ini diantara sifat orang yang bertakwa. Kalau dia berbuat dosa, langsung ingat kepada Allah, ya, langsung bertobat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, mereka beristighfar, memohon ampun, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertobat kepada Allah, senantiasa beristighfar.
Ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, sehari itu minimal kita istighfar 100 kali. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita memperbanyak istighfar. Fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfirul dzunuba illallah. Karena siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, selain Allah. Ya, hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa sedangkan mereka mengetahui. Ya. Tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Ya, dikatakan dalam kaidah apa? Ulama mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr, atau kebalikannya, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan secara terus-menerus. Ya. Meskipun itu dosa kecil, kalau sering kita lakukan akan menjadi besar. Ya, seperti gunung ya, yang awalnya adalah batu kerikil yang kecil. Dikatakan oleh ulama, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Ya. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena gunung itu asalnya dari batu kerikil. La saghirata ma'a israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Wala kabirata ma'a taubah. Dan tidak ada dosa besar kalau setelahnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Ya. Nah, apa yang menghalangi seorang hamba dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dosa. Dosa yang sering dia lakukan. Ya, dosa yang sering dia lakukan. Ya. Karena kalau dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tobat itu memiliki syarat-syaratnya. Ada berapa syarat tobat? Syarat tobat ada 5. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, al-iqla' anil maksiyah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, an-nadam, menyesali. Ya. Yang keempat, al-azmu ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang kelima, taubat dilakukan sebelum waktunya ditutup. Kapan? Yang pertama, sebelum nafas sampai di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Ini syarat taubat. Ya, kalau syarat-syarat ini kita penuhi, maka taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang yang tidak diampuni dosanya karena mereka tidak menyempurnakan syarat-syarat ini. Ya. Ada taubat, tapi dia masih melakukan dosa. Itu taubatnya orang yang berdusta. Gitu. Taubatnya orang yang
berdusta. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Nah, yang pertanyaan, jika A dan B awalnya teman dekat, ya, lalu B menyakiti hati A, ya. A sudah memaafkan B tapi tidak mau lagi berteman dekat dengan B. Apakah sikap A tersebut bisa dikategorikan sudah memaafkan? Syukran, jazakallahu khairan. Ya bisa. Ya, kalau dia memang niatnya dia telah memaafkan, tapi si A enggak mau lagi menjadi teman dengan si B. Ya, mungkin niatnya karena ingin meninggalkan orang-orang yang buruk akhlaknya, tidak masalah. Ya, tidak masalah kita meninggalkan orang-orang yang buruk akhlaknya, agar kita tidak mengikuti perangai dia, gitu. Ya, karena semakin kita dekat dengan orang tersebut, ya mungkin kita nanti akan ke bawah, gitu kan. Karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang itu tergantung agama teman baiknya. Ya, hendaknya kita perhatikan dengan siapa kita bergaul. Ya, tidak masalah kita menjauh dari orang yang orang lainnya tidak baik. Ya, kita meninggalkan teman-teman yang tidak baik dan kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pertama tentang waktu sholat sunnah subuh dilakukan setelah sholat asar, sebelum sholat asar. Terus yang kedua, apakah berpahala surga jika ada hobi asar? Bisa. Nah, ada pertanyaan tapi tulisannya nggak kebaca. Tulisannya bukan dokter kayaknya. Jadi pertanyaannya, apakah
Apakah dibolehkan ya, sholat sunnah wudhu dilakukan sebelum sholat asar? Boleh. Sholat sunnah wudhu sebelum sholat asar tidak masalah. Boleh. Apakah berpahala surga jika ada qabliyah asar? Ya, qabliyah asar. Nabi SAW mengatakan qabliyah asar itu 4 rakaat. Dan Nabi berdoa, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Gitu. Ya. Nah, kalau pahala surga ini sholat asarnya. Ya, karena Nabi mengatakan man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang sholat bardain, dia maka masuk surga. Al-bardain itu subuh dan asar. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun sholat sunnah wudu boleh kita lakukan kapan saja. Ya. Yang lain? Cukup ya? Cukup? Nah, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.